Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Maulidiah. Saya dari kelas Psikologi Pendidikan C. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar. Latar belakang yang terdapat dalam jurnal ini adalah salah satu karakteristik siswa dalam proses belajar visualnya sulit memahami pelajaran secara lisan dan seringkali salah menginterpretasikan kata dan tulisan. Peneliti mengemukakan pada penelitian sebelumnya, 30% siswa memiliki nilai rendah pada pelajaran matematikanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu meningkatkan daya ingat mereka dan untuk membantu memudahkan mereka dalam memahami atau mempelajari kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka. Objek yang diambil adalah dari populasi SMA Negeri Denpasar dan sampel yang diambil dari kelas 2 SMAN Denpasar yang kisaran umurnya 15-17 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan, peneliti menggunakan dua kuesioner. Yang pertama kuesioner sikap perilaku mencatat, yang kedua kuesioner sikap kemampuan memori. Nah, kuesioner sikap perilaku mencatat, kita dapat melihat sikap subjek dalam proses belajarnya, khususnya dengan teknik mencatat. Peneliti menggunakan dengan bentuk pernyataan yang telah disusun oleh peneliti. Kemudian yang kedua, kuesioner dengan kemampuan memori, kita dapat melihat seberapa besar sikap subjek dalam kemampuan memori, khususnya pada pelajaran matematika. Dua kuesioner ini juga mengandung lembaran identitas subjek dan arahan dalam mengisi kuesioner tersebut. Analisis data. Peneliti menggunakan dua validitas, yang pertama validitas isi dan yang kedua validitas konstruk. Analisis data. Peneliti menggunakan dua validitas, yang pertama validitas isi dan yang kedua validitas konstruk. Dengan validitas isi, peneliti dengan mudah mengetahui kesahihan isi dengan cara membuang kalimat-kalimat yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, validitas konstruk. Dengan validitas konstruk, peneliti dapat mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Item yang memiliki validitas baik dapat diketahui dengan menggunakan tabel korelasi momen skor hitung. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan atau yang dilakukan secara kuantitatif menggunakan regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana berguna untuk mendapatkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang berguna untuk mendapatkan variabel yang independen. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan rehabilitas, koefisien yang gugur dari 30 item yang diuji, sehingga jumlah yang sahih ada 27 item. Pada penelitian skala, sikap perilaku mencatat dengan menggunakan item-item adalah 0,860. Nilai ini sudah mencakupi syarat rehabilitasi dan menunjukkan bahwa ini memiliki nilai 86% untuk mengukur apa yang ingin peneliti ungkap.
Dalam kategorisasi dalam tabel kategorisasi, peneliti menunjukkan dalam tabel kategorisasi ini menunjukkan bahwa subjek yang berada pada rentan rendah, sangat rendah, nihil, kategori sedang 57 subjek, dan dengan presentasi 34,3%. Kategori tinggi 98 subjek dengan presentasi 59%. Dan kategori sangat tinggi 11 subjek dengan presentasi 6,6%. Rentan subjek yang berada pada kategori rendah yaitu nihil, kategori rendah 22 subjek dan presentasi 13,3%. Kategori sedang 117 subjek dengan presentasi 70,5%. Kategori tinggi 24 subjek dengan 14,5%. Dan sangat tinggi 3 subjek dengan presentasi 1,8%. Sekian dari saya.